Kita semua sering bertanya-tanya, kenapa sih kualitas sekolah di Indonesia rasanya gitu-gitu aja? Nah, ternyata ada cetak biru baru yang disiapkan pemerintah, dan ini bisa jadi jawabannya. Yuk kita bedah bareng-bareng soal sistem penjaminan mutu internal yang baru ini. Oke, tapi sebelum kita bahas solusinya, kita jujur-jujuran dulu ya. Coba kita tanya ke diri sendiri, seberapa bagus sih kualitas sekolah-sekolah kita sekarang? Jawabannya, mungkin agak pahit, tapi penting untuk kita tahu. Dan untuk menjawabnya, kita nggak bisa pakai perasaan atau kira-kira. Kita harus lihat data. Dan terus terang aja, data yang ada menunjukkan kalau kita ini lagi di tengah-tengah krisis yang serius. Ini dia rapor kita di mata dunia. Namanya tes PISA. Dan rapor kita nilainya merah. Lihat deh grafiknya sejak 2015. Ini bukan sekedar turun, ini namanya terjun bebas. Ini udah kayak alarm kebakaran buat sistem pendidikan kita. Kita lihat lebih dalam ya. Untuk matematika, angkanya wow, 82% siswa kita itu di bawah standar minimum. Artinya, 8 dari 10 anak kita itu belum bisa pakai matematika buat mecahin masalah sehari-hari. Bandingin sama negara-negara maju yang rata-ratanya cuma 3 dari 10. Jauh banget kan? Dan ceritanya sama aja buat kemampuan membaca. 3/4 siswa kita di bawah standar. Padahal kita tahu, membaca itu kan fondasi buat belajar apapun. Jadi pertanyaannya, gimana kita mau bangun gedung pengetahuan yang tinggi kalau fondasinya aja rapuh? Oke, mungkin ada yang bilang, itu kan dibandingin sama luar negeri. Tapi tunggu dulu, ini data dari dalam negeri sendiri. Menurut data akreditasi, 3 dari 4 sekolah di sekitar kita itu layanannya belum memenuhi standar. Jadi, ini masalah di halaman rumah kita sendiri. Masalahnya jadi makin pelik kalau kita lihat petanya. Kualitas pendidikan kita itu nggak merata. Mungkin di Jawa ada kemajuan, tapi coba lihat saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, terutama di Papua. Kualitasnya cenderung menurun. Ini bukan lagi soal krisis mutu, tapi sudah jadi krisis keadilan buat anak bangsa. Nah, pertanyaannya, kok bisa separah ini? Bukannya kita nggak ngapa-ngapain? Selama ini kan sudah ada sistem penjaminan mutu. Ternyata, akar masalahnya justru ada di sistem itu sendiri. Yuk kita lihat kenapa sistem yang lama itu gagal. Jadi dulu itu sistemnya ada 2. Ada SPMI, semacam evaluasi dari dalam oleh sekolah sendiri, dan ada SPME, kayak auditor dari luar yang datang buat ngecek. Teorinya sih bagus ya, sekolah evaluasi diri, lalu ada yang verifikasi dari luar. Kedengarannya sempurna kan? Kenyataannya, wah berantakan. Hasil evaluasi internal sama eksternal sering beda. Sekolah jadi sibuk ngisi-ngisi berkas administrasi ketimbang fokus ngajar. Dan yang paling parah, data yang susah payah dikumpulin cuma jadi tumpukan kertas. Bukannya budaya perbaikan, yang tercipta malah budaya formalitas. Banyak kerja, nol hasil. Puncaknya, di tahun 2022 keluar peraturan baru yang malah bikin semua bingung. Istilah SPMI dihilangkan. Akibatnya sekolah-sekolah jadi merasa, seperti kutipan ini, kehilangan cantolan hukum. Bayangin, sekolah yang mau berbenah diri malah dibuat bingung dan ragu-ragu sama aturan. Nah, dari semua kekacauan tadi, lahirlah sebuah cetak biru baru, sebuah rencana buat menghidupkan lagi semangat perbaikan dari dalam yang digerakkan oleh sekolah itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat solusinya. Ini dia solusinya, SPMI versi baru. Intinya simpel banget. Lupakan dulu soal tumpukan dokumen atau auditor dari luar. Sistem ini dibangun oleh sekolah dan untuk sekolah. Tujuannya cuma satu, bikin siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Jadi sekolah bukan lagi objek yang cuma dinilai, tapi jadi subjek, jadi motor penggerak perubahannya sendiri. Sistem baru ini berdiri di atas 4 fondasi kuat. Pertama, budaya mutu. Ini soal mindset, bukan dokumen. Kedua, standar mutu yang jelas. Jadi sekolah tahu tujuannya mau kemana. Ketiga, prinsip yang adil. Dan yang keempat, ini nih mesinnya, yaitu siklus mutu. Oke, dari 4 fondasi tadi, ayo kita fokus ke mesinnya, yaitu siklus mutu. Gimana sih cara kerjanya di lapangan supaya perbaikan itu beneran terjadi, bukan cuma di atas kertas? Gampangnya, bayangin aja sekolah itu lagi check up kesehatan. Tahap pertama, memetakan. Ini proses diagnosis, mencari tahu penyakitnya apa pakai data. Kedua, merencanakan. Setelah tahu penyakitnya, kita bikin resepnya. Ketiga, melaksanakan. Nah, obat dari resep tadi diminum, rencananya dijalankan. Keempat, mengevaluasi. Kita cek lagi, obatnya manjur nggak? Dan terakhir, yang paling krusial, mengendalikan. Hasil evaluasi tadi nggak dibuang, tapi jadi dasar untuk check up berikutnya.
Siklus ini muter terus, tanpa henti. Tentu, cetak biru sebagus apapun bakal jadi pajangan kalau nggak ada langkah nyata. Nah, jadi apa aja langkah-langkah strategis untuk membuat semua ini jadi kenyataan? Ada 4 kunci utama. Pertama, satukan semua data. Jangan lagi datanya mencar-mencar. Kedua, bikin panduan yang praktis buat sekolah, bukan teori yang jelimet. Ketiga, sediakan dashboard yang gampang dipakai buat memantau kemajuan. Dan yang paling penting, sinergi. Ini bukan kerjaan sekolah sendiri, tapi kerja gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Jadi, datanya sudah jelas, masalah di masa lalu sudah kita pahami, dan cetak biru solusinya sekarang ada di depan mata. Pertanyaan besarnya untuk kita semua, bisakah cetak biru ini benar-benar jadi titik awal kebangkitan pendidikan Indonesia? Rencananya sudah ada, tapi kerja keras yang sesungguhnya baru saja dimulai.